Mulai, Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita junjung tinggikan buat Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Insinyur Hajah Rizda Amini MP dan teman-teman yang berada di Zoom kali ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan sesi tanya jawab, mari kita simak video berikut ini. Perhatikan baik-baik. Kira-kira apa yang akan terjadi pada benda tersebut? Ya, itulah yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar bersama-sama kembali dan kesempatan ini kita akan bahas secara dalam tentang materi magnet. Di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang pengertian, sifat magnet, medan magnet, jenis bahan magnet, bentuk magnet, serta cara menghilangkan kemagnetan. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian magnet. Apakah kalian sudah tahu apa sih pengertian dari magnet itu? Ya, benar sekali bahwasanya magnet adalah kemampuan suatu benda untuk menarik benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Jenis-jenis kemagnetan. Sebelum kalian belajar lebih dalam lagi, kita akan mengetahui dulu jenis kemagnetannya. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah ferromagnetik. Apa sih benda ferromagnetik itu? Yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua adalah paramagnetik, yaitu benda yang dapat atau sedikit atau lemah yang ditarik oleh magnet. Contohnya aluminium dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah diamagnetik. Diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi kita mulai urutkan lagi. Kalau ferro dapat ditarik magnet dengan kuat, kalau paramagnetik sedikit ditarik oleh magnet atau lemah, dan diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, kita juga menjelaskan atau belajar tentang jenis kemagnetan tetapi berdasarkan asalnya. Yang pertama, ternyata jenis magnet yang pertama magnet alam. Magnet alam adalah merupakan salah satu jenis magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan yang secara alami, yang artinya tanpa adanya campur tangan oleh manusia. Contohnya yaitu di Gunung Ida di Magnesia yang bisa menarik sebuah benda-benda di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah magnet buatan, yaitu magnet yang dibuat oleh manusia dari bahan-bahan magnetik yang kuat seperti besi dan baja. Nah, magnet buatan ini dibagi menjadi 2, ada magnet permanen dan ada magnet sementara. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Nah, ini jika ada sebuah magnet, sekitar-sekitarnya ini akan masih ada gaya tarik magnet. Nah, gaya tarik magnet inilah yang disebabkan atau yang dihasilkan oleh medan magnet. Jadi, daerah di sekitar magnet inilah yang disebut sebagai medan magnet.
Kita lihat anak panahnya, ternyata medan magnet itu berasal dari ini, dari utara menuju ke selatan, kutub utara ke kutub selatan. Nah, ini adalah bisa kalian coba di rumah, tugas atau cara membuktikan medan magnet. Yang pertama, silahkan carilah pasir, kemudian carilah pasir yang hitam dengan cara mendekatkan magnet di pasir tersebut, maka nanti di magnet itu akan tertarik magnet pasir magnetnya. Setelah itu di atasnya magnet kasih kertas. Kemudian letakkan pasir-pasir hitam tadi, maka akan membentuk seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai medan magnet. Hampir sama kan bentuknya? Teman-teman semua, kita lanjut ke sifat-sifat magnet. Yang pertama adalah menarik benda tertentu, menembus benda, dan yang ketiga adalah mempunyai dua kutub. Magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara atau dilambangkan dengan N atau warna merah, kemudian kutub selatan yang dilambangkan dengan warna biru dan huruf S. Diingat-ingat ya. Selanjutnya adalah sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet. Kutub yang sejenis akan tarik-menarik. Ini kita lihat ada dua magnet. Magnet pertama yaitu ini kutub utara dan magnet kedua adalah kutub selatan. Utara dan selatan jika didekatkan maka dia akan tarik-menarik. Berbeda kondisinya jika seperti ini. Ini magnet pertama adalah kutub utara dan magnet kedua juga kutub utara. Maka dua magnet ini tidak akan bisa bersatu, dia akan tolak-menolak. Kita lihat ilustrasi animasinya sebagai berikut. Ini berbeda, ini sama, ini berbeda, akan tarik-menarik. Kemudian kalau sama, dia akan tolak-menolak. Kita lihat lagi. Oke. Selanjutnya adalah bentuk magnet. Ternyata magnet itu memiliki berbagai bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama adalah magnet batang. Yang kedua adalah magnet silinder, bentuknya seperti itu. Selanjutnya adalah magnet U. Magnet ladam. Bedakan ya antara U dan ladam. Di ujungnya kalau ladam lebih mendekat, kalau U tetap lurus. Selanjutnya adalah magnet jarum. Dan yang terakhir adalah magnet cincin. Apakah ada magnet yang lain? Tentunya ada, tetapi kali ini kita hanya belajar cukup di sini saja. Selanjutnya adalah cara menghilangkan kemagnetan. Ternyata magnet itu bisa hilang atau bisa tidak kuat menarik benda lainnya jika kalian yang pertama adalah dijatuhkan atau memukul magnet-magnet tersebut. Yang kedua adalah dengan cara magnet dipanaskan. Dan yang ketiga adalah magnet dialiri arus listrik bolak-balik atau AC. Kita lihat gambarnya. Ya, jika dipukul, dibakar, atau dialiri arus listrik AC. Terima kasih, itu adalah soal atau materi magnet hari ini. Semoga dapat membantu pemahaman kalian di rumah ataupun tugas di sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah fit? Baiklah, kita lanjut pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Baiklah, teman-teman yang ingin bertanya, silahkan.
Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Ziza. Pertanyaan ini akan saya lemparkan kepada At-Tahira Azhara. Pertanyaannya adalah, sebutkan dan jelaskan berbagai macam cara untuk membuat magnet. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ziza. Selanjutnya dari teman-teman yang lain. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada Nadia. Jelaskan bentuk penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Lanjut, Fit. Terima kasih Ratni. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Izin bertanya, moderator. Silakan Iskia. Saya ingin bertanya kepada Rahmadarati. Pertanyaannya ialah, mengapa kutub magnet memiliki gaya tarik yang lebih kuat dibandingkan dengan sisi lainnya? Terima kasih. Oke. Baiklah, mungkin At-Tahira sudah mendapat jawaban dari pertanyaan Azizah. Silakan. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan Azizah, yaitu sebutkan dan jelaskan cara-cara membuat magnet. Pertama, membuat magnet dengan cara menggosok. Besi yang semula tidak bersifat magnet dapat dijadikan magnet. Caranya, besi digosok dengan salah satu ujung magnet tetap. Arah gosokan dibuat searah agar magnet elementer yang terdapat pada besi letaknya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Yang kedua, membuat magnet dengan cara induksi. Besi dan baja dapat dijadikan magnet dengan cara induksi magnet. Besi dan baja diletakkan di dekat magnet tetap. Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh atau terinduksi magnet tetap yang menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Besi atau baja akan menjadi magnet sehingga dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. Ujung besi yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan dengan kutub magnet induksi. Apabila kutub utara magnet batang berdekatan dengan ujung A besi, maka ujung A besi menjadi kutub selatan, dan ujung B besi menjadi kutub utara atau sebaliknya. Yang ketiga, membuat magnet dengan cara arus listrik. Selain dengan cara induksi, besi dan baja dapat dijadikan magnet dengan arus listrik. Besi dan baja dililiti kawat yang dihubungkan dengan baterai. Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh aliran arus searah atau DC yang dihasilkan baterai. Hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur dan mengarah ke satu arah, dan besi atau baja akan menjadi magnet dan dapat menarik serbuk besi yang berada di dekatnya. Magnet yang demikian disebut magnet listrik atau elektromagnet. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih At-Tahira. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ratni yang akan dijawab oleh Nadia. Silahkan kepada Nadia. Akan menjawab pertanyaan dari Ratni, yaitu pertanyaannya, jelaskan penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu, pertama itu kompas penunjuk arah dengan menggunakan jarum yang tertarik medan magnet bumi. Kedua itu pintu kulkas yang menutup rapat dengan gaya tarik magnet. Ketiga itu bel listrik untuk menarik pemukul ke bel agar berbunyi. Yang keempat itu dinamo sepeda menggunakan magnet untuk menghasilkan arus listrik pada lampu sepeda. Yang kelima yaitu gitar listrik menggunakan magnet untuk menghasilkan arus listrik saat dipetik. Yang keenam yaitu kendaraan listrik menggunakan gaya magnet untuk memutar mesin motor listrik. Yang ketujuh yaitu kereta magnet
Menggunakan gaya magnet untuk mengangkat dan melajukan kereta magnet di atas rel. Yang ke-8 yaitu alat pemisah sampah besi. Menggunakan gaya magnet untuk memisahkan logam yang tertarik magnet dan sampah lain yang tidak tertarik. 9 yaitu mesin cuci. Menggunakan gaya magnet untuk memutar mesin cuci. Yang ke-10 yaitu kipas angin. Menggunakan gaya magnet untuk memutar baling-baling kipas. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Hiskia yang akan dijawab oleh Rahma Darati. Kepada Rahma disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hiskia Sitorus, yaitu mengapa kutub magnet memiliki gaya tarik yang lebih kuat dibandingkan dengan sisi lainnya. Karena magnet elementer pada magnet tersebut terdapat gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik. Akan tetapi, pada bagian ujung magnet atau pada kutub magnetnya hanya terdapat gaya tolak-menolak. Itulah sebabnya pada ujung-ujung magnet terdapat gaya magnet paling kuat, sedangkan bagian tengahnya atau pada sisi lainnya lemah kekuatan magnetnya. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahma Darati. Baiklah, hanya sekian yang pertanyaan yang dan alhamdulillah dapat dijawab semua. Kita akhiri Zoom kita pada kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.